Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya dan semoga kalian sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan Ini Bukan Akhir, Cintaku Untukmu Sayang. Teman-teman, di tema bacaan sampingan hari ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang ingin menegaskan bahawa ini bukanlah akhir dari cintanya untukmu. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan izinkan saya mengingatkan kalian bahawa genre reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Baik teman-teman, kita start ya, kita mulakan. Kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah seseorang yang ingin menegaskan bahawa apa yang sudah terjadi di antara kalian bukanlah akhir di hubungan cinta ini ya. Kita cuba lihatkan, siapakah orangnya? Seseorang yang ingin menegaskan bahawa apa pun yang telah terjadi di hubungan kalian, ini bukanlah penghujung atau pengakhir atau akhir daripada cintanya untuk dirimu. Siapakah dia ini? Seseorang yang ingin menegaskan ini bukanlah penghujung ataupun pengakhiran kepada hubungan cinta kalian. Kita cuba lihatkan. Wow, we are moving too fast. Teman-teman, seseorang ini ingin menegaskan ya, perhubungan kalian ini mungkin bergerak terlalu cepat. Nah, ketika keluarnya kartu ini, teman-teman, ini mungkin dia merasakan ya, dirinya itu seperti didesak atau dipush ya untuk memberikan kamu sebuah jawapan, untuk memberikan kamu sebuah penegasan terhadap hubungan ini. Nah, daripada kartu yang pertama ini teman-teman, dia mungkin orang yang masih lagi belum bersedia dari segi perasaan ataupun untuk berkomitmen dengan kamu. Maka orang ini try to take it easy, tidak mahu bergerak terlalu pantas ya dalam menjalankan hubungan ini dengan dirimu. Mungkin seperti itu ya. I'm looking and stalking you. Nah, walaupun sedemikian, walaupun ada komplainnya, dia tetap memerhatikan kamu. Nah, saya tidak pasti sama ada kartu kedua ini ada keterkaitan ya dengan kartu yang pertama. Ini mungkin energi orang lain. Tetapi menurut saya teman-teman ya, orang yang merasakan ya hubungan ini perlu santai saja, tidak perlu being rush ya, dipercepatkan, tetapi dia masih ada rasa minat, ada rasa cinta. Dan dia masih lagi memantau kamu. Nah, mungkin ya, memantau social media kamu, ataupun mungkin ya, melihat-lihatkan kepada handphone, apa saja teman-temannya di WeChat, di Instagram, memantau kamu di Facebook dan sebagainya. Seseorang yang masih lagi melihat-lihat, masih lagi ada perasaan yang berminat ya, dengan dirimu. Mungkin dia merasakan ya, ingin mengecek sama ada kamu juga ya, melibatkan orang lain. Apakah kamu juga menghadirkan orang lain selain dirinya? Walaupun dia merasakan ya, perhubungan kalian ini bergerak terlalu pantas. Wow, di sini teman-teman, I admire you. Dia merupakan orang yang benar-benar memuja kamu. Seseorang yang suka sangat kepada kamu dan dia seorang yang benar-benar terpesona ya dengan kecantikan, ketampanan, pribadi kamu. Sesuatu yang membuatkan dia benar-benar memuja dirimu. Kita lihat lagi di sini. So near yet so far. Wow, ini teman-teman ya, ketika hadirnya kartu ini ya, ini juga mungkin mengindikasikan ya, energi seseorang yang sebenarnya sangat berdekatan dengan kamu. Nah, mungkin, contohnya dia mungkin ya, tempat tinggalnya opposite your house, di hadapan rumah kamu, di sebelah rumah kamu, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan rumah, di belakang rumah. Merasakan begitu dekat. Ya, jarak itu tidak jauh, tetapi pada waktu yang sama, merasakan jarak itu seperti jauh banget. Nah, kamu tahu kenapa? Kerana dia terlalu memuja kamu. Dan pada waktu yang sama tidak mahu ya, hubungan ini berjalan terlalu pantas. Maka dia mungkin ya, dari segi pendekatan dia kepada kamu, ini mungkin seseorang yang sangat berhati-hati, mungkin ada perasaan takut untuk mendekati kamu, ataupun dia merasakan ya, energi yang kebalikan. Mungkin kamu yang takut mendekati dia. Nah, maka dia merasakannya ada perasaan suka sama suka, tetapi kamu atau dia seperti takut untuk membuat sebuah pendekatan. Sudah rumah itu dikeliling sahaja teman-temannya, sama ada di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, tetapi sangat takut untuk melakukan sebuah pendekatan. So near, yet so far. Sudah hampir-hampir ya,
kawasan tempat tinggalnya, tetapi tidak berani untuk melakukan sebarang tindakan. Nah, di sini teman-teman, sama ada berkaitan atau ini energi yang berbeza ya. Kamu ambil mana yang resonate saja. Kita lihat lagi teman-teman. Siapakah dia? Seseorang yang merasakan, wow, ini bukan akhir cintanya untukmu ya. Long distance relationship. Nah, teman-teman, sebentar tadi ada energi yang agak berdekatan ya. Ini pula energi yang berjauhan. Sama ada seseorang ini bekerja di luar negara, sudah berpindah ke luar negara, atau ini mungkin ya hubungan sebatas di social media, hubungan jarak jauh. Long distance relationship. Nah, di sini teman-teman, ada yang hanya berhubungan ya melalui internet tetapi tidak pernah bertemu, ada yang sudah dapat bertemu ya, mungkin juga memantau daripada jendela ya, daripada tingkap rumah kamu, tetapi tidak berani untuk melakukan sebuah pendekatan. Energi ini ataupun ini, yang pasti ya, orang ini sangat mencintai kamu, sangat terpesona dengan kamu, atau kamu juga sangat terpesona dengan dirinya. Entah siapa yang takut untuk ya melakukan sebuah pendekatan di sini. Maka ketika takut dengan perasaan ya mendekati seseorang, apa yang kamu atau dia lakukan? Stalkingin satu sama lainnya. Nah, begitu teman-teman ya. Kartu yang pertama ini juga mungkin ya mengindikasikan emosi dia atau kamu yang ingin melakukan sebuah pendekatan itu so badly ya, ingin melakukan sebuah pergerakan itu dengan cepat, tetapi mungkin ya kartu-kartu ini kelihatan seperti ada perasaan keraguan di sini. Nah, seperti itu ya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin contohnya ya, kamu merasakan dia ini cukup galak sekali, atau dia mungkin merasakan kamu ini serius banget. Maka sangat takut untuk melakukan sebuah pendekatan kepada satu sama lainnya. Begitu teman-teman ya. Bottom of the deck di sini. Nah, ini juga ada dua energi. Sama ada seseorang yang sedang kamu diamkan, orang ini mendiamkan kamu, atau kalian suka sama suka tetapi saling diam-diaman. Nah, suka di dalam hati. Kamu suka dia, dia suka kamu, tetapi tidak berani untuk berbicara. Nah, kartu di tengah ini, I admire you. Kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik ya. Dia sangat mencintai kamu, kamu sangat mencintai dirinya, dia sangat terpesona dengan kamu, kamu juga sangat memujanya. Tetapi di sini saling diaman. Okey teman-teman, ini bukan akhir cintanya untukmu. Kita lanjutkan ya. Seperti apakah energi cintanya ke kamu detik ini? Apapun itu ya, sama ada pernah dia ungkapkan, mungkin dia pernah beri kamu hint atau signal, atau dia hanya sekadar mendiamkan dirinya. Seperti apakah energi cintanya ke kamu detik ini? Wow guys, I am heartbroken. Nah, di sini teman-teman, pasti ada sesuatu yang terjadi ya. Mungkin perubahan hubungan kalian, sesuatu yang kamu lakukan sama ada disengajakan atau tidak. Detik ini dia merasakan seperti benar-benar patah hati banget ya. Benar-benar disappointed, kehampaan, kekecewaan. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ya di awal hubungan contohnya ya, kamu benar-benar memperjuangkan dia, ingin hubungan ini bergerak dengan cepat. Tetapi di kala itu dia mungkin belum bersedia. Nah, seiring berjalannya waktu ya dan kartu-kartu ini terbuka ya, menurut saya teman-teman, long distance relationship ini juga ya sebagai alasan mengapa hubungan ini tidak bisa diteruskan. Ketika dia mulai menyedari ya, kamu benar-benar mencintai dia, di kala itu dia belum bersedia ya, kerana hubungan ini berjalan terlalu pantas. Tetapi setelah dia bersedia, kamu pula yang ini mungkin juga mengindikasikan move on ya. Entah kenapa ya, saya membaca kartu itu agak pelik teman-teman. Saya bukan sekadar membaca ya long distance relationship, tetapi saya lebih melihatkan sebagai alasan, an excuse ya, untuk tidak meneruskan atau melanjutkan sebuah hubungan. Maka seiring terbukanya kartu-kartu ini ya, ini lebih ke arah kamu. Seiring berjalannya waktu, kamu mungkin merasakan ya, tidak mahu lagi memperjuangkan orang ini contohnya, atau mungkin sesuatu yang membuatkan kamu lelah sehingga kamu memberikan perubahan. Apapun perubahan yang kamu berikan ataupun tidak ya, di sini dia sedang patah hati. Saya lebih menangkap energi yang seperti kecewa banget ya, sesuatu yang dia inginkan tetapi tidak kesampaian. Apakah ketika dia menyedari bahawa cinta ini tulus, kamu benar-benar menyayangi dia, tetapi mungkin kesedaran itu datangnya lambat. Ataupun teman-teman, setelah kamu pergi menjauhkan diri, dia juga mungkin ya
turut tidak jadi hubungannya dengan orang lain. Saya tidak tahu, ini pelbagai energi, sesuatu yang membuatkan dia benar-benar broken hearted, patah hati ya, kecewa banget. Energi yang cukup sedih, cukup mellow detik ini. Seperti itu ya. Seperti ini lebih mengarahkan ke arah kamu ya, kekecewaan di hatinya terhadap dirimu. Seperti itu ya, kerana ini energi dia ke kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Seperti apakah pula energi cinta kamu ke dia detik ini? Seperti apakah pula energi cinta kamu ke dia detik ini? You are too pushy. Wow, ini saya tidak tahu ini energi siapa ya. Sama ada dia merasakan kamu moving too fast, atau kamu yang merasakan dia ini agak pushy, mendesak untuk mempercepatkan ya hubungan kalian. Apakah kerana dia mendesak kamu untuk bertunang, untuk bernikah, di mana kamu di sini masih belum bersedia? Nah, jangan lupa teman-teman, mungkin ada energi yang seperti itu ya, ataupun jikalau energi ini terbalik. Saya tidak pasti ini energi siapa yang ketarik. Dia yang merasakan kamu ini agak pushy, terlalu menekan dia, atau kamu merasakan dia terlalu menekan kamu, mengepush kamu. Nah, di sini ada long distance relationship ya, sudah pasti akan ada skenario seperti ini. Ketika tidak dapat bertemu, pasti ada salah satu yang akan mengepush agar hubungan ini bisa terlihat dengan lebih jelas ya. Nah, di sini teman-teman, menurut kamu ya, ketika kamu mulai menarik diri, kamu merasakan dia ini seperti mengepush kamu banget. Seperti ada sesuatu yang dia inginkan. Ketika kamu merasakan dia mendesak kamu, mengepush kamu, tidak diberikan, maka ini menjelaskan mengapa ya, I am heartbroken. Patah hati banget, kecewa banget dengan tindakan kamu. Wow, ini saya juga agak merasakan ya, sedikit bingung ya, entah energi siapa dan siapa di sini. Tetapi yang pasti, kartu di tengah ini I admire you. Orang ini masih memiliki harapan kepada kamu, masih mencintai kamu, masih memuja kamu, kamu juga seperti itu. Cuma kamu tidak mahu hubungan ini berjalan terlalu cepat. Mungkin kamu masih ingin ya mencari tahu latar belakangnya, seperti itu ya. Sama ada energi kamu berada di sebelah kanan atau energi kamu berada di sebelah kiri. Okey teman-teman, bottom of the decknya, I know and that is why I'm sneaking away. Wow, ini is really puzzling ya. Seseorang yang sudah tahu akan perasaan kamu, kamu juga tahu akan perasaan dia, dan maka kamu menghindar atau dia menghindar. Sudah tahu perasaan satu sama lainnya, tetapi atas alasan-alasan yang mungkin ya, alasan-alasan yang tertentu, membuatkan dia terpaksa menghindar kamu, atau kamu yang menghindar darinya. Apakah kerana di sini ya, energi yang membingungkan ini merupakan energi cinta terlarang seperti itu? Saya tidak tahu teman-teman, ini energinya bercampur. I know and that is why I'm sneaking away. Maka jikalau ada seseorang yang menghindar, saya ulangi ya, jikalau ada seseorang yang menghindar, itu bukanlah alasan daripada kehendak hatinya. Sama ada kamu yang melakukan ini atau dia. Maka kartu terakhir ini menjelaskan mengapa ini bukan akhir cintanya untuk kamu. Kerana orang ini, sekali lagi, terpaksa menghindar. Nah, sesuatu yang dilakukan secara paksaan teman-teman. Sama ada kamu yang terpaksa menghindar dari dia atau dia yang menghindar dari kamu, maka menjelaskan mengapa tema readingan hari ini bukan akhir cintaku untukmu, sayang. Terlihat daripada kartu-kartu yang terbuka di sini. Seolah-olah ya, seseorang yang energinya belum berputus asa untuk terus mengejar kamu. Walaupun mungkin ada ketakutan dalam sebuah pendekatan, tetapi kerana kesukaan di hatinya ya, rasa suka di hatinya kepada kamu cukup kuat sekali, maka ini masih lagi berjalan. Okey teman-teman, kita perlu lihatkan dengan lebih jauh ya. Ketika saya membacakan ya energi hubungan kalian, mungkin juga ya kartu ini akan menjelaskan lagi ciri-ciri orang ini ya. Kita cuba lihatkan siapakah dia dan bagaimanakah energi seseorang yang ingin menegaskan ini bukan akhir cintanya untukmu, sayang. Kita lihatkan. Mengapakah ada penegasan yang seperti itu? Bahawa ini bukan akhir cintanya untukmu. Mengapakah ada penegasan yang seperti itu? Wow, di sini teman-teman, dia juga merupakan seorang yang ingin melindungi kamu ya, seseorang yang mempunyai ciri-ciri seperti seorang sosok pelindung.
Orang ini mungkin sepantaran ya, atau mungkin usianya sudah agak matang. Maka dia sering seperti ingin membelai, melindungi kamu ya. Orang yang benar-benar menurut saya ya, daripada gambar di kartu ini orangnya keras. Orangnya keras kepala, orangnya berpegang kepada pendirian, dan dia mungkin seorang pengontrol. Orang yang suka mengontrol hubungan, mengikuti rentak dan gayanya. Di sini orang ini ingin melindungi kamu. Maka dengan kartu ini teman-teman ya, saya menangkap divine masculine. Seseorang yang benar-benar agak masculine energy teman-teman ya, ingin melindungi kamu. Okey teman-teman, di sini juga pada waktu yang sama, kerana mungkin ada perbezaan atau hambatan di hubungan kalian ya, ataupun kondisi-kondisi yang tidak mengizinkan, membuatkan dia ya pertanyakan ini. Apakah dia harus berpasrah, berputus asa, atau meneruskan, atau menurut dia, mungkin kamu yang sudah surrender ya, tidak mahu lagi melanjutkan hubungan ini, sama ada dia ataupun kamu, seperti itu ya. Ada yang berpasrah di sini. Tetapi perasaan dia yang ingin melindungi kamu masih lagi tetap ada. Wow, di sini ada yang ghosting ya, sama ada kamu ghostingin dia atau dia ghostingin kamu. Nah, di sini teman-teman jelas daripada kartu penutupnya tadi ya. I know and that is why I'm sneaking away. Ini lebih ke arah Seven of Swords. Saya mengetahui, maka saya sengaja menghindar dari dirimu. Orang ini suka, tetapi tidak mahu memperlihatkan sisi sebenarnya. Maka apa yang terjadi ya ketika ada perasaan takut atau curiga, ada yang ghostingin kamu. Datang dan pergi, menghilang entah ke mana, seperti hantu ini ya. Nah, saya tidak tahu ini energi kamu yang sedang ghosting atau energi dia yang sering suka ghostingin kamu, seperti itu ya. Nah, orang ini hilang-hilangan teman-teman, datang dan pergi sesuka hatinya. Seperti hantu ya, sesuatu yang menurut kamu yang agak sukar untuk ditangani. Sukar untuk menebak seperti apakah pergerakan dia, apa yang dia inginkan. Apakah dia benar-benar menginginkan kamu? Ya, ketika kamu ingin mengepush dia, dia pula merasakan ya, kamu tidak seharusnya mengepush dia. Ataupun kamu merasakan orang ini ya seorang narsistik yang sering mengepush kamu. Kerana di sini ada energy protection ya, divine masculine. Okey teman-teman, reflection. Orang ini orang yang sangat membenahi diri ya. Segala sesuatu yang dia lakukan itu akan direnung kembali. Dia orang yang ingin belajar memperbaiki dirinya dan saat ini ya, walaupun dia sedang ghostingin kamu, berpasrah dengan kondisi hubungan kalian, dia sering seperti refleksi diri. Cuba merenungkan kembali ya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan untuk kamu. Apakah ada kondisi-kondisi yang membuatkan kamu merasakan jelek terhadap dirinya? Perasaan suka yang kemudiannya bertukar menjadi perasaan yang tidak suka. I don't even know why I say that. Tetapi saya menangkap dia yang dapat merasakan ya. Pada awalnya kamu suka banget. Kemudiannya kini kamu mulai merasa muak ya. Merasa jelek banget dengan orang ini. Maka dia mulai membenahi diri. Refleksi kembali ya. How could this happen? Padahal di awal hubungan mungkin kamu benar-benar ya memuja si dia ini. Tetapi semakin ke sini, mulai merasakan muak ya. Seperti makan yang terlalu banyak sehingga perlu keluarkan. Nah, begitu. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap energi dia ya. Seseorang yang ingin menegaskan, ini bukan akhir cintanya untukmu. Masih lagi bergairah. Walaupun kartu ini tertulis passion, entah kenapa ya. Seperti saya katakan ya, saya mempunyai karakteristik yang membaca kartu itu berbeza. I don't know whether I'm crazy or I don't know how I look at things ya teman-teman. Saya menangkap energi frustasi, kemarahan, cemburu, posesif daripada orang ini. Nah, jikalau saya kombinasikan kedua kartu ini, terlihat dengan orang ini memiliki sisi gelap ya, yang tidak kamu ketahui. Sukar untuk ditebak, orangnya misterius, dia banyak menyimpan segala sesuatu yang terbuku di hatinya. Salah satu daripadanya, imajinasi yang cukup liar. Kamu lihat dia ya seperti orang yang cukup beribadah. Orangnya very proper person. Tetapi kamu tidak tahu sisi liar di dalam hatinya. Dia memiliki passion ya yang cukup besar untuk kamu. Ketika tidak mendapatkan, ada perasaan geram ya, seperti marah, sedikit pushy, ingin memproteksi diri kamu, kecemburuan yang luar biasa, perasaan yang marah yang luar biasa. Nah, walaupun ya dia mempamerkan atau memperlihatkan yang dia orangnya tenang,
Don't be fool ya guys. Di balik ketenangan itu, saya menangkap energinya seorang yang kalau dia agresif, oh dia jikalau agresif atau marah ya guys, ini cukup luar biasa. Kamu akan takut jadinya. Tetapi ini sesuatu yang dia pendam, tidak diperlihatkan kepada kamu. Apa yang kamu nampak ya, dia tenang-tenang sahaja. Orangnya baik ya, misterius. Tetapi ini sisi gelap dia yang tidak kamu ketahui. Nah, jikalau dia marah teman-teman, wow. Orang ini orang yang ingin mendapatkan kamu ya. Dia seseorang yang benar-benar ingin mendapatkan kamu. Maka menjelaskan ke tema, mengapa ini bukan akhir cintaku untukmu. Sebelum dia mendapatkan kamu, ini belum selesai teman-teman ya. Ini tidak akan selesai sehinggalah saya menangkap dia juga pernah ya. Mungkin pernah mencuba-cuba. Mencuba-cuba yang seperti apa? Mencuba-cuba seperti small try you guys. Ingin melihatkan ya, mengetes kenaifan kamu. Apakah jikalau diminta, kamu akan memberinya? Kamu faham apa maksud saya di sini ya? Orang ini pernah mencuba kamu. Kerana dia tahu perasaan yang kamu miliki agak besar. Nah, mungkin ini berkaitan dengan sesuatu yang dia inginkan secara fisik ya. Maka kamu merasakan itu sahaja yang dia buru, yang dia cari dari kamu. Membuatkan kamu keluar dengan kartu ini, you are too pushy. Menurut kamu, keinginan dia mungkin ya, bukan sekadar benar-benar tulus mencintai, tetapi lebih dari itu. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan. Orang ini pernah mencuba-cuba untuk mendapatkan tubuh badan kamu. Teman-teman, sekali lagi, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Kamu hanya perlu ambil yang resonate saja, tidak perlu bikin pusing. Jikalau ini bukan energi kamu, singkirkan. Tetapi saya menangkap dari tadi ya, seperti saya katakan, ketika saya membaca kartu, saya memang weird orangnya. Saya tidak akan sekadar membaca perkataannya. I don't read the card, I study them. Saya tidak tahu untuk terjemahkan ini ya. Okey teman-teman, di sini ada comfort. Tetapi orang ini ya sangat bijak untuk memujuk rayu kamu. Dia orangnya kadang-kala teman-teman ya, walaupun ada sisi agresifnya. Dia tahu ya bagaimana untuk memujuk kamu. Kata-kata apa yang boleh memenangkan hati kamu agar kamu lembut kembali. Nah, seperti itu orangnya teman-teman. Dan dia orang yang bijak dan sangat bijak menggunakan tutur bicaranya. Tahu ya the right word to say and how to touch that spot ya. Seperti benar-benar tahu di mana titik kelemahan kamu. Ada sesuatu yang dia lakukan di sini, saya tidak tahu ya. Sesuatu yang kamu not very comfortable with, maka kamu merasakan dia ini terlalu pushy. Jikalau ada sesuatu yang dia inginkan, itu sahaja yang dia fokuskan. Contohnya ya, mungkin ingin melihat tubuh badan kamu, mungkin ingin menyentuh kamu. Itu sahajalah yang dia fokuskan. Membuatkan kamu merasakan muak di sini. Nah, ini teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, sekali lagi, energi yang tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi saya menangkap energi itu. Ketika kamu tidak berikan apa yang dia inginkan, terlihat dengan begitu ketara ya, moodnya berubah sama sekali. Sama ada dia hilang-hilangan, cara dia melayan kamu juga berubah. Ketika kamu sudah menyedari ya kebenaran hubungan ini, kamu mulai membina batasan untuk menjaga, memproteksi dirimu sendiri. Tetapi teman-teman, orang ini merasakan ini bukan akhir cintanya untuk kamu. Dia sangat berkeyakinan. Sukar untuk mendapatkan kamu, mendorong dia untuk terus mendapatkan dirimu. Tetapi jikalau kamu menawarkan dengan mudah, dia akan pergi. Nah, secara alami memang begitu ya, baik seorang pria ataupun wanita. Jikalau diberikan dengan begitu mudah, tidak perlu diupayakan. Tetapi semakin kamu membina sempadan, dia dengan penuh keyakinan dapat menilai betapa berharganya diri kamu, maka perlu diperjuangkan. Nah, di sini teman-teman, setelah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mempunyai kegigihan dan confident yang luar biasa. Percaya diri yang luar biasa untuk mendapatkan kamu. Kerana dia mulai sedar ya, kamu bukanlah sebarangan lelaki ataupun sebarangan wanita. Perlu diperjuangkan. Nah, teman-teman, hari ini saya juga tidak tahu ini ketarik energi siapa ya. Tetapi saya sangat percaya. You know what I'm talking about ya. Kamu tahu apa yang sedang terjadi di sini walaupun energi ini cukup membingungkan saya. Okay guys, terlepas dari apa yang sedang terjadi, mengapakah menurut dia ini ya, ini bukanlah akhir cintanya untuk kamu.
Kita lihatkan ya, apakah ini sekadar nafsu atau seseorang yang benar-benar ingin memperjuangkan kamu. Nah, kita perlu cari tahu dengan lebih lanjut lagi. Saya akan tukar kartunya. Okey teman-teman, kita gunakan tarot deck ya dan kita cuba lihatkan. Terlepas dari apa yang sedang terjadi, apa pun yang sedang terjadi teman-teman ya, kerana ini pembacaan umum menarik banyak energi. Mengapakah menurut dia ini bukanlah akhir cintanya untuk kamu? Seseorang yang masih lagi ya tidak mahu berputus asa. Dia mungkin hilang-hilangan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang permanen, tetapi sesuatu yang hanya sementara waktu. Mengapakah menurut dia ini bukanlah akhir dari cintanya untuk kamu? Wow, King of Wands. Teman-teman, kerana orang ini masih tertarik banget sama kamu ya. Masih ada ketertarikan ataupun dia mungkin ya ada sedikit indikasi yang memperlihatkan kepada saya dia ini suami orang. Suami atau isteri orang ya. Saya lebih melihat ke arah suami orang. Nah, di sini teman-teman, apapun posisi kalian ya, single ataupun whatever that happens, dia masih ada ketertarikan yang luar biasa. Orang ini cukup berhasrat ya, dan dia orang yang cukup ambitious. Jikalau inginkan sesuatu seperti saya katakan tadi, akan cuba mendapatkannya. Small try, cuba sedaya upaya untuk mendapatkan kamu. Menggunakan charmingnya dia, menggunakan ketampanannya dia, menggunakan kecantikannya dia untuk memikat hati kamu. Orang yang terlalu percaya diri. Kerana ada hasrat terhadap diri kamu, walaupun detik ini ya terlihat daripada kartu ini ya, kamu membalikkan belakang kamu. Tetapi dia masih ingin mengejar kamu. Kamu mulai merasakan muak dengan si dia ini yang terlalu mengepush ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini teman-teman ya, sebenarnya ini gambar bear ya, tapi entah kenapa mata saya tadi agak kabur ya, terlihat seperti seekor babi. Nah, di sini teman-teman ya, maafkan saya menggunakan perkataan itu ya. Saya tidak tahu ini mungkin CEO kamu, ini mungkin CEO dia. Tidak ada CEO beruang di sini teman-teman ya. Maka CEO babi ini mungkin CEO kamu atau CEO dia. Kita lihat lagi. Mengapakah menurut dia ini bukanlah akhir cintanya untuk kamu? Saya lihat teman-teman ya, orang ini masih akan bergerak untuk mendapatkan kamu. Ini benar-benar divine masculine ya, seseorang yang ingin melindungi kamu. Ini zodiak Aries kuat banget ya. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Wow, di sini ada Three of Cups. Teman-teman, kalian ini masih lagi berteman ya sebenarnya. Tidak memutuskan pertemanan ini. Mungkin tidak diceritakan mengenai perasaan masing-masing, tetapi kalian ini sudah saling mengenali dan juga merupakan pertemanan. Ada persahabatan yang terjalin di antara kamu dengan orang ini. Dan orang ini sering didukung oleh dirimu. Nah, mengapakah menurut dia ya ini bukan akhir? Kerana dia sangat menghargai ya persahabatan di antara kamu dan dia. Persahabatan yang telah terjalin, segala dukungan emosi yang kamu berikan. Kalian pernah bertemu di sini. Bagi kamu yang tidak pernah bertemu, ini tidak akan resonate dengan kamu ya. Di sini saya melihat kalian pernah bertemu. Dan sekali lagi teman-teman, 3 cangkir ini ya bersebelahan dengan King of Wands. Ini melibatkan lebih daripada just you and this person. Ada orang ketiganya. Ini melibatkan cinta yang segitiga. Sesuatu yang kalian tidak suka saya ulangi tetapi terpaksa dibacakan. Okey teman-teman, di sini ya, Seven of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang masih lagi, walaupun dia merasakan detik ini perlu memperjuangkan kamu seorang diri ya, dia tetap ingin mempertahankan posisinya. Seperti saya katakan tadi teman-teman, orangnya keras kepala. Selagi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak akan cuci tangan ya. Dia akan kembali lagi dan lagi. Walaupun dia hilang-hilangan, itu hanyalah sementara waktu. Tidak bersifat permanen. Dia akan kembali lagi. Cuma detik ini dia merasakan untuk mendapatkan kamu itu ya, untuk menjangkau kamu, mendapatkan apa yang dia inginkan itu tidak mudah. Kerana ada penglibatan orang lain. Nah, penglibatan orang lain tidak semestinya cinta segitiga. Mungkin kamu dijaga, dipantau oleh orang tua kamu. Sosok ibu, sosok ayah, sosok pakcik-makcik, sosok abang, kakak ya, yang menjaga kamu. Sesuatu yang membuatkan dia agak sukar untuk menjangkau kamu. Maka jikalau dia tidak dapat datang secara direct dengan kamu, kerana kamu ini ada bodyguardnya.
ada penjaganya seperti itu ya. Ini membuatkan dia merasakan terpaksa mempertahankan kamu, ingin memperjuangkan kamu sendirian seperti ini juga bukanlah mudah, maka akan memakan waktu. Maka menurut dia ini bukan akhir ya cintanya untuk kamu, sesuatu yang masih lagi cuba diupayakan. Walaupun orang ini cenderung hilang-hilangan. Nah di sini teman-teman dengan begitu jelas ya, Eight of Cups, kartu di tengahnya. Walaupun dia masih ingin mempertahankan hubungan ini ya, koneksi ini sepertinya sudah dilepaskan. Menurut kamu ya, fokus si dia kepada kamu ya, bukanlah sesuatu yang kamu merasa nyaman ya, you're not comfortable with. Maka di sini saya melihatkan ketika kamu merasakan kamu didesak untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, kamu bertindak untuk pergi. Ini jelas. Sementara dia di sini cuba mempertahankan posisinya untuk kamu. Ketika kamu sudah bertindak untuk pergi ya, nekat untuk pergi kerana kamu menyadari this relationship is not worth it, tidak pantas untuk diperjuangkan, dia mulai refleksi diri. Apa ataupun di mana ya salah silapnya dia sehingga kamu bertindak untuk pergi. Ini ada kelelahan. Ini kelelahan yang sudah terlalu banyak teman-teman. Kamu benar-benar totally given up ya. Kamu tidak mahu lagi, kalau boleh tidak mahu memandang dirinya. Pada awal teman-teman, bukan kamu tidak cinta, memang ada perasaan cinta, perasaan yang besar, perasaan yang sayang. Tetapi jangan lupa teman-teman, jikalau kita makan makanan kegemaran kita dengan terlalu banyak, itu akan jadi menjijikkan. Kamu faham ya apa yang saya cuba terapkan di sini? Makanan yang terlalu sedap sekalipun, contohnya saya sangat menyukai ya, coklat. Jikalau saya stres, saya akan makan coklat berlebihan sehingga akan muntah-muntah nanti. Nah, ini yang jadi di sini. Ini yang sedang terjadi di sini. Kamu juga agak bingung ya. Kenapa ya Kak, ketika saya mencintai seseorang itu secara berlebihan, akan ada tiba titik waktunya di mana saya langsung tidak menyukai dia. Dan sukar untuk dijelaskan mengapa terjadi begitu. Simple guys. Makan terlalu banyak coklat itu pasti akan muntah jadinya. Ini yang terjadi di sini. Mengapakah ini bukan akhir dari cintanya untuk kamu? Teman-teman, kerana orang ini masih cuba berusaha ya, memperbaiki, membenahi diri, dan dia menyadari hubungan kalian ini ya perjalanannya cukup panjang. Apatah lagi mungkin ada yang long distance relationship. Ini sesuatu yang perlu dijalankan dengan penuh kegigihan. Dia belum beredar seperti kamu ya, belum melupakan kamu, dia belum move on, dia gagal move on, dia tidak pernah melupakan kamu. In fact, never forgotten anything about you. Masih lagi bergairah banget sama kamu. Yang move on di sini, yang mulai beredar pergi adalah dirimu. Teman-teman, sekali lagi, katakanlah ya, separuh jalan pembacaan ini kamu merasakan energi ini seperti terbalik ya. Saya mungkin berada di sebelah kiri, maka kamu terbalikkan sahaja. Begitu ya, kerana energi akan terbolak-balik. Tetapi bagi memudahkan bacaan, ini penjelasannya. Walaupun kamu sudah pergi, kamu menjauhi diri ya, menjauhkan diri kamu dari dia, dia orang yang gagal move on. Kerana orang ini sebenarnya bukan orang yang bodoh teman-teman. Dia orang yang menimbang ya, untung ruginya sebuah hubungan. Ada sesuatu yang ingin kamu dapatkan dari dia, begitu juga dengan dirinya. Kehadiran Knight of Pentacles, orang yang tahu bagaimana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama-sama akan beruntung nanti. Kamu akan beruntung, dia juga akan beruntung. Ketika dia menyadari hubungan ini agak sukar untuk dipercepatkan atau diperjuangkan, dia akan bergerak dalam kondisi yang slow and steady but sure. Nah di sini teman-teman, normally teman-teman ya, slow and steady win the race ya. Di sini dia seperti benar-benar ingin memperbaiki kondisi keuangannya sebelum datang mendapatkan kamu. Nah, walaupun kamu di sini sudah seperti menutup diri dan ingin pergi ya, dia tetap ingin perjuangkan kamu. Dia perlu memperbaiki kondisi keuangannya dulu. Ingin membuktikan kepada kamu dia bisa. Dia bukan sekadar untuk ya menyentuh kamu, mendapatkan badan kamu, mengaut keuntungan daripada kamu. Tetapi di sini seiring terbukanya kartu-kartu ini, seperti mulai ingin membuktikan dirinya kepada kamu yang dia ini pantas dicintai. Bahawa dia adalah seorang yang pekerja keras, orangnya gigih, orangnya rajin, dan dia bisa membahagiakan dirimu. Dia ingin membuktikan ini kepada kamu. Tetapi perjalanannya cukup panjang. Maka ini menjelaskan mengapa ya kalian di sini sudah
tidak mahu bersabar lagi menanti sesuatu yang tidak pasti. Okey teman-teman, di sini ada Page of Cups ya. Saya menangkap dia yang masih ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Ketika dia merasakan dia gagal untuk meyakinkan kamu ya, saya menangkap seperti seseorang yang ingin memberikan kamu kejutan untuk membuktikan yang dia masih lagi bertahan dari segi perasaan dan hatinya untuk kamu. Seperti ingin memujuk agar kamu tidak pergi. Dan dia ingin menerapkan, meyakinkan kamu bahawa ini bukan akhir cintanya untukmu. Di sini jelas banget ya, ada kondisi keuangan yang perlu dia perbaiki. Nah, demi kegairahan perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu, dia perlu memperbaiki kondisi keuangannya. Setelah membaik nanti, dia akan datang memberikan kamu sebuah kejutan sekecil apa sekalipun. Ini pasti akan berjaya memujuk hati kamu nanti. Dia yakin ya, ini akan berhasil. Akan berjaya untuk datang memujuk hatimu. Nah, di sini teman-teman ada kartu The Moon. Mengapakah ini bukan akhir cintanya untuk kamu? Nah, kamu lihat sendiri teman-teman, kepada gambar di kartu ini, orang ini sering datang mencari kamu, membuatkan kamu terbayang-bayang dirinya terus. Orang ini suka hantar energi batin teman-teman ya, terkoneksi secara batin, ngebatin kamu. Sering melakukan itu sehingga membuatkan kamu terbayang-bayang akan dirinya. Dalam diam, kamu lihat ya, ada tali-tali yang melilit kaki. Seolah-olah seseorang yang melindungi kamu, turut mengontrol diri kamu ke depannya nanti. Orang ini seorang pengontrol. Sudah saya katakan tadi ya, seorang yang bukan saja sekadar ingin proteksi, melindungi kamu, tetapi dia juga orang yang akan mengikat. Nah, ini sudah dilakukan, sering ngebatin kamu. Kamu lihat tali-tali ini ya, akan membuatkan kamu jikalau tidak berhati-hati, menurut kamu is okay, kerana tali ini tidak terikat. Tetapi tersimpul, jikalau kamu tidak berhati-hati, tidak melihatkan kepada simpulan tali-tali ini, kamu akan jatuh nanti. Dia sering ya membuatkan kamu terbayang-bayangkan dirinya. Menjalankan hubungan ini dengan si dia teman-teman, sering membuatkan raut wajah kamu seperti gadis di gambar ini. Nah, kamu lihatkan raut wajah gadis di gambar ini ya, sering kebimbangan, ketidakpastian. Apakah dia cintai kamu atau tidak? Ini semua seperti kabur ya, sesuatu yang tidak jelas. Energi bulan guys, sesuatu yang tidak jelas. Maka kamu sentiasa berada seperti you're always in the dark. Apakah benar dia mencintai kamu? Mengapa tidak diperjuangkan? Sehingga raut wajah kamu menjadi seperti gadis ini. Detik ini dengan kehadiran bulan ini teman-teman, dia juga dalam kondisi kebimbangan ya, kerana mulai merasakan kehilangan kamu dan ingin melilit kamu lagi. Maka apa yang dia lakukan, ngebatin kamu dengan harapan kamu akan sentiasa terbayang-bayangkan dia di dalam mimpi. Kenapa ada mimpi teman-teman? Kerana ada ship ini ya. Ketika kita tidak dapat tidur malam, we'll be starting to, kita akan mulai ya mengira ship-ship ini. 1 ship, 2 ship, 3 ship. Kamu tahu ya, kebiasaan orang ya, tidak dapat tidur, insomnia di waktu malam, akan mulai ya mengira atau counting ya ship-ship ini. Setiap malam teman-teman, dia akan membuatkan kamu terbayangkan dia terus sehingga kamu tidak bisa tidur malam. Nah, ini yang dia lakukan. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di sini ya setakat ini terlihat daripada energi Pisces. Pisces mendominasi bacaan kita hari ini. Hanya ada satu major arcana ya, Pisces. Di sini kita ada Aries, Cancer, Leo, Pisces sekali lagi, maka Pisces mendominasi, Virgo dan juga Pisces. Ada 3 Pisces di sini teman-teman. Nah, orangnya cukup intuitif ya, dapat merasakan emosi kamu, tahu bagaimana untuk memujuk hati kamu dengan kata-katanya. Nah, itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya tidak mahu membaca zodiak yang tidak ada ya, kerana saya tidak menggalakkan kamu terlalu berpatukan dengan zodiak ini. Okay guys, it's fine. Saya akan buka 3 ya, 3 sahaja untuk kalian di sini ya, kerana seperti terdengar ada yang merayu Kak, please Kak, bukalah initial, bukalah zodiaknya. Okay, I hear you. Kita lihatkan di sini teman-teman ya, 3 sahaja guys. Jikalau ini berulang, maksudnya ini menerapkan lagi ya zodiak yang serupa. Sagittarius, seseorang yang ini bukan akhir cintanya untuk kamu, masih lagi ingin nembak kamu ya. Seorang Sagittarius, orangnya pintar. Aquarius, wow, perasaan cinta yang masih lagi mengalir
The Water Bearer. Nah, dua kartu ini ya mengindikasikan seseorang yang benar-benar bijaksana, pintar orangnya. Scorpio. Nah, be careful teman-teman ya. Dalam kondisi seperti ini akan disengat ya. Scorpio ini kamu perlu berhati-hati ya. Jikalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, they can be very aggressive. Ini hakikatnya. Teman-teman, saya sudah membacakan zodiaknya tadi. Ini tambahan sahaja ya. Sagittarius, Aquarius dan juga Scorpio. Scorpio juga mempunyai ciri-ciri apa teman-teman? Ciri-ciri yang suka berdendam, menyimpan grudge ya. Ini memang ciri-ciri seorang Scorpio. The dark side of a Scorpio. Berdendam, ingin membalas dendam. Kamu perlu berhati-hati ya. Okey teman-teman, Cancer sudah saya bacakan tadi. Bottom of the decknya. Okey, kita akan lihatkan ya ke depannya nanti. Apakah yang akan dia lakukan untuk kamu untuk hubungan ini sebentar lagi? Apakah yang akan dia lakukan demi membuktikan ini bukan akhir cintaku untukmu? Jikalau ini bukan akhir daripada cintanya untukmu, apa yang akan dia lakukan? Getting right information. Wow, di sini teman-teman, saya menangkap dia akan mulai ya mencari tahu, menganalisa lagi di mana dia perlu perbaiki kerana dia mulai merasakan kamu mulai muak dengan dirinya. Merasa jijik, merasa jelek, apapun perkataan itu ya. Sesuatu yang membuatkan kamu mulai menjauhkan diri. Di sini dia seperti ingin membenahi diri, mendapatkan informasi yang tepat, tidak mahu sebarangan memprediksi ya. Seperti membuat kesimpulannya sendiri, maka dia perlu cari tahu apa yang sedang terjadi detik ini. Membuatkan ada energi yang merasakan kamu ini menjauh, tidak mahu lagi mendekati. Nah teman-teman, orang ini akan perbaiki ya. Sekali lagi ada gambar violin ya. Biola ini mengindikasikan music. Ada sesuatu yang berkaitan dengan music. Mungkin orang ini dapat memainkan violin, seorang pemain violinnya yang cukup baik. Atau dia mungkin pernah menghantar lagu kepada kamu dan dia sangat menyukai music. Pernah mendedikasikan lagu kepada satu sama lainnya. Kedepannya nanti, dia akan tetap menghantar lagu untuk memujuk hati kamu. Lagu itu powerful guys. Kamu tahu tanpa perlu berkata-kata, hanya mendedikasikan sebuah lagu ya, itu sudah cukup kuat banget untuk membuatkan kamu ya luluh demi dirinya. Kedepannya teman-teman, setelah dia cari tahu, menganalisa hubungan kalian, dia mungkin akan, I don't know you guys, dia mungkin akan mainkan violin itu untuk kamu, mendedikasikan sebuah lagu untuk kamu, cara dia yang tersendiri untuk memujuk hati kamu. Wow, respected decision. Apapun keputusan kamu ke depannya nanti, mungkin kamu akan memberikan dia ya terms and condition, syarat-syaratnya. Dia akan cuba tepati. Apa yang tidak kamu sukai, dia tidak akan lakukan. Nah, orang ini tidak mahu kehilangan kamu. Menurut dia ini bukan akhir cintanya untuk kamu, maka dia akan mulai menghormati segala keputusan kamu ke depannya nanti. Mungkin di saat ini ya, keputusan kamu ada banyak yang dia tidak sukai. Kalian gagal untuk bertemu titik temu ya, sehingga membuatkan kamu menjauhkan diri. Kedepannya nanti dia akan menghormati segala keputusan kamu. Nah, di sini teman-teman ada reconciliation. Ini bukan akhir cintanya untukmu. Orang ini akan rekonsiliasi. Untuk kalian yang pernah bertemu akan kembali bertemu. Untuk kalian yang tidak pernah bertemu, orang ini akan mencari cara untuk bertemu dengan kamu buat kali pertamanya. Ataupun orang ini akan kembali ya, mungkin seseorang yang pernah pergi meninggalkan kamu, ini bukan akhir cintanya untuk kamu. Setelah bertahun-tahun, dia kembali lagi dalam bentuk sebuah kejutan, giving you a surprise, sesuatu yang tidak kamu duga. Nah teman-teman, sisi seorang Scorpio ini juga ya, jikalau dia Scorpio, full of surprises. Ini banyak dark side-nya dia yang kamu tidak ketahui. Saya melihat apapun kondisi hubungan kalian ya, sama ada orang ini pernah pergi meninggalkan kamu atau mungkin sudah berhijrah ya ke negara lain, akan kembali mencari kamu. Akan ada reconciliation. Maka ini bukanlah akhir ya cintanya untuk kamu. Okey teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir di sini. Untuk menegaskan lagi cintanya ke kamu, bahawa semua ini belum berakhir, apa yang ingin dia katakan ke kamu detik ini? Apa yang ingin dia sampaikan demi menegaskan berkali-kali bahawa ini bukan akhir cintanya untuk kamu? Kita cuba lihatkan di sini ya.
I'm in love with you. Wow, kartu pertama ya, seseorang yang masih lagi jatuh cinta banget sama kamu. Perasaan itu kekal sehinggalah atau sampailah detik ini. Orang ini teman-teman masih mencintai kamu. Tetapi mungkin ada alasan-alasan yang tidak mengizinkan ya, maka kalian mungkin terpisah, berjarak dan sebagainya. I love that I can be myself around you. Mungkin kamu tidak dipilih, tetapi dia tidak dapat menyangkal, menafikan kebahagiaan yang dia rasakan menjadi dirinya sendiri. Itu hanya bisa didapatkan ketika dia bersama dengan kamu. Dengan orang lain mungkin dia terpaksa berpura-pura ya, menjaga hati orang sekitarnya. Tetapi dengan kamu dia nyaman sekali, dapat menjadi dirinya sendiri. I never believe in soulmates, but then I met you. Dia tidak pernah mempercayai ada cinta abadi, cinta sejati, belahan jiwa. That's all nonsense, menurut dia ya. Tetapi setelah dia bertemu dengan kamu, wow, beginilah rasanya ketika menemukan cinta sejatimu. Dia hanya bisa merasakan ini ya, ketika dia bertemu dengan kamu. Ini sesuatu yang tidak dia lupakan sehinggalah saat ini. You are the only one who managed to calm down my inner list. Dalam banyak-banyak perkara teman-teman, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan dia kenyamanan, ketenangan hati. Sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Dia mungkin orang yang tidak pandai, contohnya ya, mengontrol stresnya. Tapi kamu ada cara untuk membuatkan dia tenang. Maka ini menjelaskan kartu tadi ya, mengapa dia merasakan begitu nyaman ketika berada di sampingmu. Ketika kacau pikiran, ya, mungkin bertengkar dengan pasangan, bertengkar dengan pekerja-pekerja di tempat kerja, rakan sekerjanya, bertemu dengan kamu, semuanya menjadi tenang. Kamu tahu, kamu ada cara untuk menenangkan dia. Thank you for teaching me what real love is. Dengan kamu, teman-teman, dia mempelajari arti cinta yang sebenarnya. Tidak dia belajar ini ya, tidak dia pelajari ini daripada orang lain. Ketenangan yang kamu berikan membuatkan dia belajar, embracing, merasakan cinta sejati itu seperti apa. I remember the first day we met like it was yesterday. Nah teman-teman, ini masih fresh ya, masih segar di memori atau di benaknya dia. Walaupun mungkin sudah ada yang bertahun ya, waktu yang sudah berjalan, tetapi setiap mengingat kamu, merasakan seolah-olah ya baru mengenali dirimu. Nah ini ya, orang yang seperti saya katakan tadi, Knight of Pentacles. Jikalau kalian berdilin dengan seorang Virgo, sama ada kamu yang Virgo atau dia yang Virgo, orang ini tidak pernah melupakan. Yes, dia memang ingin cuba lupa, tetapi tidak akan berhasil. Cuba sedaya upaya untuk move on, cuba sedaya upaya untuk melupakan kamu, kerana memori seorang Virgo itu, wow, I can't tell you guys ya, memorinya baik banget guys. Maka dia masih mengingati ya, hari pertama ketika dia bertemu dengan kamu. Sama ada dia yang Virgo atau kamu yang Virgo di sini. Jikalau dia Virgo, guys, orangnya sangat-sangat cerewet. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, zodiaknya sudah saya bacakan. Kita buka ya beberapa initial untuk kalian di sini. Saya boleh gunakan initial yang lain teman-teman ya. Tetapi ada yang kecil sangat, ada yang besar banget ya. So, I stick to this one. Okay, oops. Kita cuba lihatkan initialnya ya. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini ya ada letter Q, I, M, Y, W, S, J, V, X, L, Z, U, K, G, N, C, O, P. Teman-teman, di sini ketika menyusun initial ini tadi ya, saya ketarik beberapa energi. Salah satu energi yang berbisik di telinga ya, saya tidak tahu teman-teman. Orang ini mungkin merindukan kamu, tetapi orangnya malas. Saya tidak tahu ini energi siapa, orangnya malas, agak malas untuk bergerak, agak pasif dalam pergerakan, atau malas untuk melakukan sesuatu. Beberapa di antara dia di sini ya, saya tidak tahu ini viewer saya, atau kalian berdealing dengan seseorang yang tinggalnya di UK. United Kingdom ya, dan beberapa energi yang lain yang saya tarik, orang ini merindukan kamu. Nah, selain daripada itu, beberapa di antara dia merupakan seorang polisi teman-teman, COP, cop. Nah, ini mungkin kebetulan ya, tetapi saya menarik energi ini begitu sangat seperti menekan intuisi, seperti itu ya. Sama ada orangnya malas,
orangnya sangat merindukan kamu, beberapa yang mungkin berada di United Kingdom, atau dia seorang polisi. Nah, kamu sesuaikan yang mana satu. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Dan sebagai penutup bacaan hari ini, mari kita renungkan hal ini bersama. Setiap cerita mempunyai akhir. Namun dalam hidup, setiap akhir hanyalah awal mula yang baru. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam nanti. Bye, take good care.